Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Darmawan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Bumi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai retorika, diantaranya seperti berikut ini. Yang pertama adalah pengertian retorika. Retorika merupakan kemampuan keterampilan berbicara yang baik dan benar dengan tujuannya adalah mengajak para publik atau orang-orang untuk mempercayai sebuah argumen atau opini yang telah kita kemukakan. Yang kedua adalah sejarah retorika di zaman Romawi. Di zaman ini hanya mensistematikan warisan retorika gaya Yunani dengan cara Romawi dengan mengambil segi-segi praktisnya saja. Lalu pendidikan retorika di zaman ini lebih ditekankan pada anak usia dini, sehingga mereka nantinya saat dewasa akan pandai berpikir secara besar atau mungkin bisa berpikir secara dewasa. Nah, dalam zaman ini juga bisa disebut sebagai abad peralihan. Yang ketiga yaitu materi tentang sejarah retorika di zaman abad pertengahan. Nah, di zaman abad pertengahan sering disebut juga sebagai abad kegelapan. Maka orang-orang yang beragama Kristen menganggap kesenian retorika adalah kesenian yang bergaya jahiliyah. Nah, maka dari itu orang-orang Kristen sangat melarang atau untuk mempelajari kesenian ini. Yang keempat adalah sejarah retorika di zaman modern. Nah, di zaman ini terdapat berbagai aliran. Di antaranya yang pertama adalah aliran epistemologis yang berisi tentang ilmu pengetahuan yang mencakup sifat-sifat, metode, dan keterbatasan pengetahuan manusia. Nah, yang kedua adalah aliran letter belles yang mengutamakan dari segi keindahan bahasanya. Yang ketiga ada elokusionis yang mengutamakan teknik penyampaian dalam berbicara. Yang kelima adalah alasan kita mempelajari retorika. Di antaranya yang pertama pastinya adalah membuat kita lebih pandai dalam menyusun kata di saat berbicara di depan umum. Nah, yang kedua, memahami intonasi di saat berbicara kepada orang lain. Yang ketiga, ide yang kita sampaikan kepada orang lain pasti akan mudah dipahami. Lalu yang keempat, akan lebih mudah menghargai orang yang sedang berbicara di depan kita. Dan untuk materi yang terakhir yaitu membahas tentang monologika. Monologika merupakan ilmu yang mempelajari tentang monolog, yaitu seseorang yang pandai berbicara sendiri di depan umum, seperti berpidato. Nah, pidato ini memiliki jenis-jenisnya. Di antaranya yang pertama adalah jenis pidato persuasif yang tujuannya mengajak para pendengarnya untuk mempercayai sebuah argumen yang ia kemukakan. Lalu ada pidato argumentasi yang berisi tentang argumen-argumen. Kemudian ada pidato informatif yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi terkait topik yang disampaikan. Lalu yang terakhir ada pidato rekreatif yang tugasnya atau yang tujuannya adalah sebagai menghibur bagi pendengarnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri pidato yang baik. Di antaranya yang pertama adalah memiliki atau mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, isi berupa suatu kebenaran. Yang ketiga, cara penyampaian sesuai dengan para pendengar. Yang ketiga, menciptakan suasana yang efektif dan menarik. Yang selanjutnya yang kelima adalah penyampaiannya harus jelas, dan yang keenam adalah memakai intonasi, artikulasi dan volume yang jelas. Selanjutnya adalah ada skema pidato yang meliputi pertama adalah pendahuluan pidato yang berisi tentang kata pengantar atau salam pembuka di sebuah pidato. Nah, yang kedua itu ada isi pidato. Di sini berisi tentang topik permasalahan yang akan diangkat.
Nah, lalu selanjutnya ada pembatasan pidato atau pembahasan pidato, yaitu lanjutan dari isi pidato yang berisi tentang argumen-argumen. Nah, lalu ada kesimpulan pidato yang berisi tentang hasil dari seluruh uraian pidato yang telah dikemukakan. Yang terakhir adalah teknik penyampaian pidato. Nah, yang pertama adalah mencari dan menemukan apa yang kita ingin sampaikan. Yang kedua adalah menyusun bahan yang telah disimpulkan secara benar. Yang ketiga, menghiasi dengan gaya bahasa yang baik. Lalu yang keempat adalah menguasai materi yang telah disiapkan. Dan terakhir yang kelima adalah penyampaian harus semangat serta penuh rasa percaya diri. Itulah beberapa materi yang telah saya kemukakan mengenai retorika, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.